Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat, madrasah bermartabat. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana cara membuat storyboard untuk pembuatan video pembelajaran mapel fikih. Jadi ini adalah storyboard untuk membuat video pembelajaran. Jadi storyboard itu adalah rencana atau keterangan-keterangan yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam video yang akan kita buat. Jadi di sini secara rinci mulai dari huruf, kalimat, background dan lain sebagainya, ukuran slide. Jadi kita jelaskan di storyboard ini. Ada beberapa model untuk storyboard, namun untuk yang saat ini saya gunakan modelnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke yaitu video pembelajaran yang kita gunakan sebagai sumber belajar. Ini dalam bentuk PowerPoint slide. Ada 11 slide yang saya buat sesuai dengan storyboard di awal tadi. Jadi untuk slide pertama ini jadi Bapak Ibu, untuk yang saya buat kita mengacu kepada RPP yang kita buat, dan dari ketiga kegiatan pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, dan penilaian, di situ terdiri dari 11 slide. Jadi kita harus gimana caranya materi tersebut mulai dari pendahuluan sampai dengan akhir penilaian kita tertuang dalam slide PowerPoint ini. Jadi kalau untuk saya, untuk bagian pendahuluan ada 2 slide. Ini slide pertama. Untuk slide pertama kurang lebih, karena untuk waktu pendahuluan itu 10 menit. Jadi untuk slide pertama sambil mengucapkan salam, berdoa bersama, kemudian memeriksa kehadiran, kerapihan, posisi tempat duduk. Jadi itu untuk slide yang pertama ini kurang lebih 2 menit atau mungkin bisa lebih, karena untuk pendahuluan saya alokasikan waktunya itu 10 menit. Jadi kurang lebih untuk slide pertama kita kasih tampil itu selama 7 menit. Untuk yang kedua, slide yang kedua ini tentang tujuan pembelajaran, masih masuk dalam kegiatan pendahuluan 10 menit pertama kegiatan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita sampaikan dulu. Jadi tujuan pembelajarannya itu apa? Ini tertuang dalam slide yang kedua. Kita anggap 10 menit pertama untuk pendahuluan sudah terlewati. Jadi kita masuk ke kegiatan inti yang alokasi waktunya yaitu 45 menit. Di slide yang ketiga kita mulai masuk ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu yang perlu kita ketahui ada kegiatan yang namanya pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, atau yang mungkin lebih dikenal dengan 5M. Jadi slide yang saya buat untuk kegiatan inti ini ada ada 6 slide, terdiri dari materi ada 3 slide. Kemudian ada slide berikutnya yaitu nanti tentang tugas siswa, kemudian mengisi lembar isian
atau lembar kerja siswa dan kesimpulan. Jadi untuk kegiatan inti ini ada 3 slide yang saya buat. Jadi yang 3 slide pertama itu tentang materi, kemudian slide yang keempat di kegiatan inti itu tentang isian atau latihan. Jadi nanti siswa diminta untuk mengisi lembar isian berupa penilaian sikap nanti di slide yang ke-5 atau yang ke-6 nanti. Untuk slide yang ketiga ini, yang kedua tadi kan di bagian pendahuluan, slide yang ketiga itu tentang materi. Jadi materi saya buat 3 slide. Yang pertama yaitu tentang sedekah. Jadi kita menjelaskan tentang sedekah kepada peserta didik, kemudian peserta didik membaca materi ini, kemudian peserta didik mengemukakan hasil bacaan dari materi ini. Jadi mulai dari pengertian sedekah secara bahasa dan istilah, kemudian ada dasar atau dalil sedekah. Jadi ini tentang dasar atau dalil. Yang pertama itu surat Al-Baqarah, dan hadis yang menjadi dasar sedekah itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi slide ini mulai dari pengertian sedekah, kemudian dasar atau dalil, ini ada 2. Jadi jumlahnya ada 3 materi, 3 slide untuk materi KD yang saya sampaikan pada saat ini. Jadi ada 3 slide, kurang lebih itu 30 menit untuk menyampaikan materi ini. Jadi kita sambil menanyakan, kemudian nanti ada kegiatan menanya, di mana peserta didik mengemukakan hasil bacaan, mempelajari bacaan, makhorijul huruf dan lain sebagainya. Kemudian kita meminta kembali peserta didik untuk mengamati lagi, baik itu tentang arti dasar atau dalil sedekah. Kemudian peserta didik kita minta untuk mengemukakan isi materi. Setelah materi itu tersampaikan kurang lebih 30 menit, jadi kita masuk ke slide yang ke-6 ya, slide yang ke-6. Nah, ini jadi motivasi. Setelah materi tersampaikan selama 30 menit dengan 3 slide tadi, slide yang ke-7 yaitu motivasi. Jadi kita memotivasi siswa berusaha untuk menghayati dan memahami pengertian dan dalil sedekah dengan benar. Ini untuk slide yang ini tidak begitu lama. Untuk slide yang ke-7, kemudian setelah selesai motivasi itu, kita masuk ke slide yang ke-7, yaitu tentang ujian ya, atau tes. Kita memberikan tes kepada siswa, menugaskan siswa untuk menuliskan contoh sedekah. Jadi contoh sedekah, siswa nanti kita minta untuk membuat atau bekerja dengan kelompoknya, karena di awal kita tadi pada kegiatan awal sudah membentuk susunan tempat duduk untuk berkelompok. Jadi pada kesempatan ini kita meminta siswa untuk mengerjakan tugas dengan kelompoknya masing-masing, yaitu mencari atau contoh sedekah. Ini kurang lebih kita kasih waktu 5 menit untuk slide ini, dan sekalian artinya untuk menyelesaikan tugas. Kita ketahui untuk kegiatan inti itu selama 45 menit. Nah, jadi tadi 30 menit sama 5 menit, 35 menit, tinggal 10 menit lagi. Boleh disesuaikan kondisional, artinya untuk mengerjakan tes ini bisa 5 atau 10 menit. Jadi jika sudah selesai, kemudian kepada kesimpulan. Jadi untuk slide kesimpulan ini kurang lebih berjalan selama 5 menit.
Jadi kita meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan mulai dari awal sampai dengan tes yang sudah diberikan. Jadi kita atau guru dengan siswa menyimpulkan intisari dari pelajaran yang sudah disampaikan, tentunya dalam lembar atau kolom rangkuman masing-masing siswa. Itu untuk kegiatan inti sudah kita lalui, sudah selesai. Kemudian kita ke bagian penutup. Jadi setelah selesai menyimpulkan, jadi ke bagian penutup kita masuk ke tes atau yang penilaian pengetahuan. Jadi RPP yang kita buat di situ sudah ada lampiran lembar kerja siswa, penilaian mulai dari penilaian pengetahuan, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, kemudian sampai dengan pengayaan, remedial. Jadi itu ada di bagian penutup. Alokasi waktu untuk ini, dalam hal ini saya alokasikan yaitu 15 menit untuk penilaian pengetahuan dan nanti ada penilaian keterampilan. Jadi slide ini kurang lebih dikasih waktu antara 5 sampai 10 menit untuk penilaian pengetahuan ini. Kalau RPP yang saya buat itu ada pilihan ganda seperti itu. Nah, untuk slide yang berikutnya atau penilaian keterampilan, ini adalah slide yang ke-10. Slide yang ke-10 ini tentang penilaian keterampilan, di mana siswa kita minta untuk mencari dan menuliskan ayat atau hadis tentang sedekah itu dengan tulisan kaligrafi. Ini jadi penilaian keterampilan sekaligus penugasan terhadap siswa yang akan dikerjakan di rumah. Jadi siswa di rumah mencari dan menuliskan ayat atau hadis tentang sedekah dan kemudian dituliskannya dengan karya seni atau tulisan kaligrafi. Ini kurang lebih antara 5 menit slide ini ditampilkan sambil memberi arahan-arahan kepada siswa. Jadi slide ini kurang lebih 5 menit. Yang selanjutnya di slide terakhir sudah penutup. Slide penutup ini untuk sebagai penutup. Jadi kita mengucapkan sekian, terima kasih. Kemudian berdoa bersama. Kalau memang kita jam terakhir pada pembelajaran, kita berdoa bersama. Ditutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.